sorry, with all due respect maksudnya, apa sih maksud lu dar gitu mental ke New York? Itu kan suatu keputusan besar ya. Maksud gue pindah luar kota aja itu tuh keputusannya besar banget gitu. Apa lu pindah ke New York, ke US? Anjing itu jauh banget. Start karir baru semua. Nggak usah itu dulu dah, keluarga, bareng keluarga, terus karir. What were you thinking? Gara-gara sebuah video YouTube. Gue nonton sebuah video YouTube. Judulnya 4.24.21 441. Di upload ke YouTube tahun 2017 kalau gue nggak salah, sama stand up comedian namanya Andrew Schulz. Terus apa tuh? Oke, dia waktu itu tahun 2017 ngupload video 441 di mana satu video panjang gitu, dia manggung di 4 comedy club, bawain 4 set yang berbeda dalam satu malam. Terus dia lari-larian dari comedy club ini, naik subway, terus lari-larian, terus gue ngerasa anjing ini keren banget ini. This is the life I want. Itu tahun 2017. Habis itu gue mematok untuk 2020 pindah ke Amerika Serikat, terus gue nabung, gue nyangkul, gue benerin personal brand gue perbaiki, job gue makin tinggi, gue nabung untuk bisa hidup di New York 3 tahun nggak dapet job. Sudah, tadinya mau tahun 2020, tapi ada pandemi anjing, terus akhirnya ketunda tahun 2022 gue pindah. Udah, gue cuma pengen ngejar cita-cita gue. As an Indonesian comedian living in New York. Itu cita-cita gue. Saat itu. Oke. Jadi terus begitu gue pindah ke New York, gue mulai Januari 2022, terus September anak-anak sama istri gue ikut pindah, terus sekarang kami tinggal di New York. Anak gue mau kuliah bentar lagi, anak gue yang cewek SMA. Yoi. Terus, gitu. Kenapa langsung mencekam gini? Terus lu juga udah tahu. Gimana cara lu back and forth? I mean, okay, let's say kemarin ada show di Indo lah, maybe branded content, events and stuff. How you like back? Ya, tadinya selama 3 tahun pertama gue banyak di New York karena ngebangun karir, mulai lagi open mic dari awal. Dengan tabungan yang ada. Iya, segitu ditonton sama 3 orang, show ditonton 3 orang, ditonton 7 orang. Terus gue ke Jakarta cuman kalau ada job aja. Kalau sekarang kebalik, gue banyak di Jakarta karena gue masih megang perusahaan gue Comika. Terus gue balik ketika ulang tahun anak Lebaran, ulang tahun anak gue yang cowok, ulang tahun anak gue yang cewek, ulang tahun istri gue sama tahun baru. Udah. Sama Halloween, keluarga gue suka banget Halloween. Jadi kalau gue ada duitnya dan sempet, gue balik ke New York untuk Halloween. Sisanya gue banyak di Jakarta untuk mengurus perusahaan gue. Gitu deh. Capek sih tapi ya itu yang gue pikirin kayak mana, tapi ya gitu mungkin yang bisa di ini kali ya, sekali balik ya lu harus ngerjain banyak hal gitu. Yang sih tanggung nggak sih? Iya kan. Kadang-kadang yang ngongkosin gue balik ya jobnya. Iya. Jadi jobnya bersedia untuk panggil Panji, terus bayaran pesawatnya, terus udah gue balik. Dan dari situ sekalian deh apa ditumpukin deh di situ gue deh. Nyangkul yang banyak. Terus emang kehidupan gue, orang kan suka ngetawain gue si Panji nyari duitnya di Indonesia, nggak bisa di sana gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya kan ada keluarganya di Purwodadi, terus bapaknya kerja di Jakarta gitu. Jadi gaji Jakarta untuk hidupin Purwodadi gitu. Kalau gue kebalik nih. Gue kayaknya anak-anak sama istri gue di Jakarta, gue kerja di Purwodadi gitu. Jadi nyangkulnya kayak tai gitu untuk menghidupi kehidupan di sini. Mimisan, mencret, semuanya lah saya alamin. Tapi ya gue lakuin karena tadinya anak gue tuh nggak betah. Anak-anak gue tuh tadinya nggak betah di New York. Sekarang mereka nggak mau balik, anak-anak gue. Jadi gue harus cari cara untuk nyangkul di sini sebaik mungkin supaya bisa menghidupi keluarga gue di New York sambil terus ngejalanin karir gue di sana. Tahun lalu gue baru akhirnya bikin, kan gue kalau di Jakarta udah 10 kali bikin konser tunggal stand up comedy special. Di New York gue tahun lalu bikin show pertama gue di depan 100 penonton. 100. Iya, tapi bangganya sama yang mainstream di depan 10.000 penonton. Karena itu karya pertama gue. Yang nonton kayak orang stranger Indo. Lah buat lu. Anjay. Yang nonton orang Indo. Apa Japur? Tour itu, jadi itu si show yang di New York itu rangkaian dari tour ke 20 kota. 20 kotanya tuh ada Eropa, ada Amerika, itu yang nonton mostly orang Barat. Pas yang terakhir yang di New York tuh, gue emang ngumpulin banyak orang Indo karena pengen gue taping biar penuh. Soalnya kalau ngundang orang Barat kan, gue masih belum siapa-siapa. Gue waktu itu pernah manggung di kota kecil banget namanya Salisbury, Maryland. Saking kecilnya
nggak ada sound system, jadi gue akapela Anjing. di depan 20 penonton. Terus gue pernah manggung di Roma di depan ini show stand up berbahasa Itali, terus gue nongol sendiri pakai bahasa Inggris di depan orang. Gue nggak tahu tuh mereka ngerti atau nggak. Ketawa sih tipis-tipis, tapi kayaknya ketawa respect doang deh. gitu. Jadi tapi karena gue udah membawa itu ke 20 kota pakai set bahasa Inggris di depan orang Barat, gue tahu gue nggak, I have nothing to prove. Gue udah pernah bawa joke gue di depan orang-orang lokal dan works. Sekarang mari gue rekam supaya gue jadiin tayangan di YouTube. Judulnya Boss Level, rilis di bulan April. Udah ada fans dari luar belum sih Bang? Fans sih gue rasa nggak ada ya, maksudnya belum Kayak lah. udah dari orang New York Belum kayak lah. Panji banget gitu belum? Belum sih. Tapi gue seneng karena kadang-kadang gue suka manggung di acara apa gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang ngomong, halo Panji apa kabar? Terus gue bilang, anjing kok bisa bahasa Indonesia? Are you Indonesian? No, my mate is Indonesian ya. Kata gue malu. Jadi dia suka dengar pembantunya ngomong pakai bahasa Indonesia tuh tempel. Tapi maksud gue ya gue happy aja sih. Maksud gue di sana gue belum punya fans ya, gue ngebangun dari awal. Target gue ini tampak sederhana tapi sangat susah untuk dicapai. Target gue bisa hidup dari stand up di New York. Itu susah sekali karena biaya hidup di New York tinggi. And deadline? No deadlines. Anak gue yang cewek udah pasti akan, anak gue sekarang sophomore. Anak gue sophomore, berarti dia masih 3 tahun lagi SMA. Abis itu dia mau kuliah 4 tahun, at least 7 tahun lagi gue masih akan tinggal di New York. So I don't have any deadlines, I'm just going to build my career. Gue tahun ini baru masuk manajemen Amerika. Kecil sih, cuman tetap aja ada yang kan manage gue. ada stepnya, Iya. step at a time. Ya gitu, jadi ya udahlah. Ada yang mau gue bawa ke New York nggak? Bang nanya bang, Ya silakan. mundur dikit ya. Kan tadi katanya nyangkul dulu supaya bisa hidup 3 tahun di New York kan. Iya. Untuk mengejar mimpi 441 seperti 441 tadi. Iya. Kalau misalnya nyangkul ini nggak kekumpul gitu, apa yang dilakukan namanya? Gue nyangkul terus sampai ke kumpul angka yang gue cari. Kalau misalnya nggak kekumpul nih, susah banget untuk mencapai titik itu. Apakah tetap maksa berangkat ke New York? Maksain sih. Maksain. Gue nggak pengen hidup ini nyesel. Tahu nggak? Oke. Gue nggak pengen. Elaborate gimana? Jadi dulu gue waktu SMP pernah tinggal sama seorang om yang setiap hari dalam hidupnya tuh nyesel mulu. Dulu om kalau udah gini, sekarang om udah begini-begini. Kamu tahu nggak orang itu? Terkenal kan dia sekarang, om kenal tuh dulu tuh. Coba om gini-gini, sekarang om udah. Setiap hari dalam hidupnya nyesel dan agak bikin trauma. Agak bikin gue nggak mau hidup kayak gitu. Jadi gue nggak pengen udah tua gitu umur 87 terus mikir kenapa kemarin nggak gue kejar aja ya cita-cita ke New York ya. Jadi saking nggak pengen nyeselnya, ya gue kejar. Kalau duitnya nggak kekumpul, ya gue cangkul terus sampai ngumpul. And you are happy with that? I'm happy with it. It's stressful. Kasian keluarga gue udah ninggalin rumah mungkin udah 2 bulan. Di saat New York lagi badai salju, jadi kondisi itu lagi rumah gue banjir. Dan anak-anak dan istri gue sendirian gitu, nggak ada si bapaknya gitu. Jadi it's hard mentally, tapi gue sama psikolog gue dikasih tahu untuk nggak boleh terlalu stres. Ya udah dibawa santai aja. Terus gimana? Baru mau nanya, di bawah santai aja itu gimana? How you cope with it? Pertama gue punya psikiater, jadi itu ngebantu. Gue mengganti depresan. Tapi di sisi lain ada psikolog gue bilang, lu harus percaya bahwa anak-anak lu tuh punya mental resiliency. Ini pembelajaran untuk mereka juga. Mereka nggak bisa kan tiap-tiap minta bantuan ayahnya, dikit-dikit minta bantuan ayahnya, dikit-dikit ayahnya yang harus menyelesaikan permasalahan. Mereka harus menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan itu yang gue tanam diri gue sendiri. Setiap kali gue ngeliat kayak kemarin rumah gue banjir gara-gara pipa bocor, gue harus bilang sama diri gue sendiri, oke, jangan nyalahin diri lu. Inilah kesempatan anak-anak sama istri lu untuk belajar mengatasi masalah ini. Ya udah. So I have to be disciplined in telling myself that. Gimana ya bang? Ya silakan. Setelah membunuh banyak panggung-panggung kecil dan besar, Iya. apalagi udah 10 solo apa? Special show. Special show. Sekarang kalau manggung masih ada ketakutannya nggak? Atau ada yang dirasakan? Nggak ada, udah Nggak ada. santai aja. Iya. Semua teman-teman gue yang anak stand up juga bingung. Karena mereka suka deg-degan kalau mau manggung, tapi gue udah nggak ada deg-degan. Nggak tahu gue saking sukanya ngelawak. Di New York itu gue biasa banget manggung di depan 4, 5, 7 orang. Pas ketemu 70 orang tuh happy.
Kebayang nggak? Makin banyak orang makin happy. Iya. Bukan karena makin grogi. karena lu iya benar karena ya Allah gue tiap hari ketika open mic isinya cuma 14, 15 gitu. Jadi ketemu orang tuh happy. Dan open mic itu di New York itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bikin open mic yang nonton kan orang umum gitu ya. Kalau di New York tuh yang nonton komedian juga. Jadi cuma ada 15 komika yang mau open mic. Jadi 15 itu nggak ada yang ketawa, lagi pada sibuk ngapal. Jadi kami jadi tahan banting lah. Dijudge nggak sama mereka? Kadang dijudge. Gue pernah ada satu open mic namanya open mic with feedbacks. Abis open mic komikanya boleh ngasih feedback. Terus ada satu anjing banget. Ada satu open mic gue bilang, oke terima kasih banyak, silakan kalau mau kasih feedback. Terus sebelah sini ada yang bilang, nggak lucu bro, berhenti aja jadi komedian. Anjing. Agak kena sih bro. Kena Agak kena sih. Ya gue ketawa-ketawa aja, bagaimana orang gue ade-adean, ini abang-abangan semua ini di New York lagi, ntar gue di Dork baru tahu gue. Dia belum anjing, tar mati gue. No more Panji Pragiwaksono. Die, nggak nongol di Marathon season 3. Tapi bayarannya makin nambah nggak, Pak? Lumayan bayarannya makin nambah. Terutama kalau misalkan kayak show kemarin tuh, bayarannya lumayan. Cuman gue pernah dibayar $2 pakai Venmo, dibayar pakai pizza itu lebih sering lagi. Venmo tuh kayak Cash App gitu, kayak apa ya? Kayak apa ya? Aplikasi. Kayak PayPal gitu. Cuman ya gitu ya, mungkin karena gue tahu gue mesti ngebangun dari bawah, terus gue suka stand up, gue nggak gitu bermasalah. Cuman dibayar $2, $20, emang happy aja ngejalanin. Lagian gue juga tadi kan Arab juga nanya deadline kan, gue nggak punya deadline. Yeah. Gue jalanin aja dulu sampai pokoknya di satu hal yang nggak boleh dalam berkarya di New York adalah apa istilahnya, kalau misalkan lu ngelakuin sesuatu terus berharap pamrih, nggak boleh pamrih. Lu nggak bisa kayak, ih gue kan udah kayak gini, harusnya gue begini. Ih gue udah ngelakuin ini semua, harusnya gue begini. Udah nggak mungkin, janganlah. New York itu kayak tai banget. Just put your head down, do the work. Kalau emang lu dapat rezekinya atau dapat kesempatannya lu akan. Tapi lebih susah mana bang? Pas ngulang karir di New York atau pertama kali as a stand up comedian di Indonesia? Nah, lebih susah di New York. Karena waktu gue mulai stand up di Indonesia, gue kan udah entertainer. Udah punya radio, udah nge-MC, udah di TV. Betul. Ada juga yang tahu. Gue pikir udah pada meninggal yang nonton. Tahu. Acara TV lama kan itu. Gue pikir udah pada meninggal. Fall in the wall. Keren. Iya. Tapi kan kalau di New York kan, gue bener-bener dari nggak ada yang tahu gitu. Itu orang gue 6 bulan nggak lucu, sampai nangis gue. Udah tua nangis di ngadep patung Liberty. Gara-garanya selama 6 bulan tuh gue nggak tahu gimana cara bikin orang New York ketawa, ya susah banget dah. Pada saat itu ya. Sementara gue open mic sehari 3 kali, seminggu 5 hari, berarti 15 kali seminggu, 60 kali open mic sebulan. Selama 6 bulan nggak lucu sama sekali, kan stres juga ya. Iya, gue bayar $5. Di New York tuh mau open mic aja kita yang bayar $5. Jadi udah gue bayar duit banyak banget, terus nggak lucu-lucu. Dengan terus gue formula berbeda. Hah? Dengan formula materi berbeda. Iya, gue nyoba mulu. Salahnya gue adalah di Indonesia tuh gue kan komedian suka ngomongin sosial politik kan. Gue pikir di New York gue jadi komika yang sama, tanpa sadar bahwa di New York udah ribuan kali komika kayak gitu. Jadi mereka boro-boro ketawa, merhatiin juga udah males gitu. Terus udah waktu itu gue inget dari antara open mic terus gue di taman gitu, tamannya di Battery Park di daerah Wall Street, terus di situ ada patung Liberty, terus gue nangis, anjing ngapain gue di sini, sedih juga, stres juga. Terus udah deh, akhirnya gue nemu selahnya, terus lama-lama jadi kayak sekarang udah bikin show ke 20. Boleh tahu gak satu materi pertama yang pecah di New York? Oh iya, Ketawa gitu ya. Yang orang-orang pada Iya. ketawa. jadi waktu itu gue nemu formulanya, ternyata orang tuh merhatiin gue kalau gue ngomongin Indonesia justru. Karena orang New York nggak tahu Indonesia, Arab. Oke. Iya, mereka taunya Bali. Oke. Iya, mereka nggak familiar sama Indonesia. Jadi setiap kali gue ngomong Indonesia baru mereka nyimak tuh. Nah, mereka cuma bisa ketawa kalau gue bisa nemu jembatan antara Amerika sama New York. Ini salah satu joke
yang paling sering gue pakai untuk opening. Coba. My name is Panji. I'm from Indonesia. If you don't know where that is, it's a country in Southeast Asia. It's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf, and it's so far away. Joe Biden probably won't survive the trip. Karena udah tua kan, Joe Biden tua. Tahu. Saking jauhnya takut meninggal di jalan. Nah itu kena mulu. Cuman sekarang udah nggak bisa gue pakai joke-nya karena Joe Biden udah penyakitan. Tapi joke itu kan gue bisa cerita tentang Indonesia pada saat yang bersamaan konteksnya mereka ngerti gitu. Oh Barack Obama dulu sekolah di situ. Oh Donald Trump suka main golf. Oh saking jauhnya Joe Biden bisa mati di jalan. Gitu. Nah itu salah satu joke-nya. Dan kebanyakan joke gue yang kena itu semua. Gue ada satu joke tentang Ani-Ani sama Gadun. Oke. Gue bilang pakai bahasa Inggris ya. Relationship Indonesia, Jakarta and New York is pretty much the same dynamics. You have sugar daddies, we call them gadun. You have sugar babies, we call them ani-ani. Same thing, same dynamics. The difference is boob jobs in New York cost $4,000. New York, so you can finance for ani-ani. Sugar daddy pindah ke sini aja bisa ngokosin 4 operasi tete. Atau terus tambahannya adalah or finance one ani-ani, give them 4 pair of boobs. Sapi. Iya. Jadi kan gitu kan, jadi ada kaitannya sama Indonesia sama orang Amerika gitu. Nah itu nyari jembatannya. Gitu deh. Karena mungkin yang bawain bateri Indonesia ya mungkin cuma lu doang kali bang. Iya itu dia. Justru jadi agak gimmick ya. Jadi kayak bikin Indonesia sebagai gimmick. Tapi itu yang bikin gue diinget orang. Gue ingat kok gue lagi stand up di sebuah comedy club. Tiba-tiba ada yang nonton bilang, aren't you that Indonesian guy gitu. Jadi udah mulai nempel. So gue ada satu hal ini salah satu hari yang paling bahagia banget. Gue habis stand up ada nama tempatnya Eastville Comedy Club. Itu kelar jam 11:30 malam. Terus gue pulang, di belakang gue dengar ada orang ngomong, ada 3 orang, that guy's funny. Terus mereka ngomongin gue. Jadi pas gue nengok, yo you're that comic gitu, you're so funny dan segala macam. Gue happy banget sih. 3 anak muda gitu bilang Lega. ngomongin gue tanpa sadar gitu. Kita kebetulan ke subway station yang sama gitu, terus mereka 3, ingat gak sih yang tadi segala macam. Terus pas gue nengok, ini orang ngomongin gue, terus mereka yo you're that comedian. Gue bangganya bukan main. 3 orang dong udah. Iya. Jujur lega dengarnya. Orang main stressful nih. Iya. Emang agak stres ya awal-awalnya. Setelah berapa lama bang? Oh itu setelah setahun setengah sih kayak gitu. Setelah setahun setengah di New York. Iya. Gue waktu itu pernah ada satu kali kena ego gue karena di sebuah show ada satu komedian dari Malaysia, satu komedian dari Singapura, satu komedian dari Filipina, kebetulan juga ada komedian dari gue. Pecah, anyep. Malu banget gue. Malu kayak kesannya komika Indonesia gak lucu. Kayak gini nih komika Indonesia gitu. Anyep tuh diem gitu. Diem, nggak kena. Kenapa? Karena gue baru juga. Itu kayaknya baru sekitar sebulan 2 bulan pertama. Cuman yang lain udah pada senior kan, jadi mereka pada pecah-pecah gitu. Malu banget. Kayak bikin malu Indonesia gitu. Sampai sekarang masih cita-citanya masih sama. Sama, gue tuh agak keras kepala sama mimpi dan cita-cita. Dan kadang-kadang ada korbannya, tapi gue nggak tahu, gue nggak ngerti. Kalau gue pengen sesuatu gue kejar. Cuman masalah waktu aja. Kiri mentok. Apa tuh? Kiri. Itu anak muda banget tuh. Kiri. Maksudnya apa sih? Istilah kita aja. Kiri mentok. Idealis. Kiri bentok kunci stang. Kunci stang. Nggak bisa, gue nggak ngerti. Gue nggak bisa ngorbanin mimpi gue.